Baik, Mas Gaga apa softwarenya yang? Kalau mungkin cerita pipeline dulu ya sedikit, walaupun udah jelasin banyak. Kalau CGI itu biasanya kita juga bisa mulai dari sebelum syuting bahkan. Jadi ada aset-aset yang kita bisa buat dulu sebelum syuting berlangsung selama itu sudah direncanakan gitu. Maksudnya sudah ada di storyboardnya atau previs gitu. Setelah itu ya kebanyakan justru memang sama dikerjain setelah picture lock juga. Karena bagaimanapun hasil syuting itu bisa jadi tidak sesuai 100% dengan perencanaan kan gitu. Jadi setelah itu juga kita juga tahu durasi shot per shotnya, terus pergerakan kameranya dan segala macamnya. Kebanyakan dari setelah picture lock. Tapi aset-aset yang dibuat sebelum itu kita bisa gunakan setelah picture lock selesai gitu. Kalau untuk software ya mungkin bisa dibilang ya CGI paling banyak ya software yang digunakan. Kita hampir semua software grafis ya, semua. Jadi keluarganya Adobe, semuanya Photoshop, ada After Effects atau apa. Jadi banyak pilihannya juga. Ada beberapa tahap juga di CGI itu. Pertama pembuatan ini aset 3D atau CG gitu, CG aset, sama tahap selanjutnya itu di compositing gitu. Compositing itu mungkin kalau di iklan tuh biasanya sebutnya online editing gitu. Tapi kalau di istilah di film kita biasanya ya compositing aja, compositing CGI VFX. Kalau di pembuatan aset 3D itu ada banyak ya, misalnya dari mulai yang gratis kayak Blender, terus ada di Autodesk, misalnya Autodesk Maya, sampai kita harus buat simulasi ya, simulasi liquid. Bukan liquid aja, ada ledakan atau misalnya asap atau apa yang harus disimulasikan dengan software khusus lagi. Misalnya di Maya sendiri bisa, atau bisa di Houdini, ada di RealFlow mungkin. Jadi multi software banget kalau di CGI ya. Jadi memang kita gimana ya, orang-orangnya mungkin ya harus agak kutu buku gitu ya mungkin. Lebih banyak belajar software itu, dan satu software aja itu luar biasa pusing gitu ya. Khususnya software 3D. Software 3D itu saya juga pengguna Photoshop. Kalau mungkin banyak teman-teman yang menggunakan Photoshop, 3D itu mungkin bisa puluhan kali lebih sulit dari software grafis kayak Photoshop gitu. Bahkan jarang yang menguasai software 3D itu sendirian. Jadi makanya ada di industri animasi dan visual effect itu ada spesialisasi. Misalnya ada yang khusus modeling, ada khusus animate, ada yang khusus untuk look development, misalnya lighting, shader. Nah itu jadi ada spesialisasi lagi karena saking rumitnya software itu. Nah ini mungkin sedikit curhat juga. Nggak sekedar pipeline aja, tapi di industri iklan di industri film kita kadang salah kaprah ya, kadang meng-hire visual effect artis itu perorangan. Nah itu yang akhirnya seringkali mungkin di film Indonesia, kenapa kurang bagus atau gimana ya, karena orang yang mengerjakannya nggak proporsional dengan jumlah visual effect yang dibutuhkan di sebuah film gitu. Karena pada dasarnya visual effect itu udah dunia yang kompleks lagi. Di situ juga ada berbagai spesialisasi tadi, ada yang ahli di technical, ada yang di berbagai macam keahliannya. Akhirnya dipaketin gitu di sini. Nah itu yang jadi akhirnya nggak maksimal gitu. Kurang lebih kayak gitu sih ya. Jadi softwarenya kalah sama Excel sebenarnya. Iya. Oke, Mas Sipa. Kalau ini ada korelasi dengan CGI sih sebenarnya. Benar kata Gaga tadi, kebanyakan CGI itu personal ya, satu orang bukan yang satu. Dan sebenarnya kalau grading feature film itu semuanya kita sebagai colorist itu semua yang masukin. Grafik dan apapun yang sebenarnya sudah misalnya di compose atau apapun, tapi warnanya masih biasa ya, terus masuk ke grading. Cuman
pas kita mulai bekerja itu sebenarnya ada diskusi lagi sebenarnya. Kadang-kadang saya bertanya working mesinnya apa yang pas buat nanti ke depan, maksudnya buat tim-tim CGI. Waktu itu saya pernah suatu pengalaman sih sebenarnya. Bilang, karena dia maksudnya karena pernah kerja di luar, dia ngerjain satu film bagus lah misalnya di luar sana, dia mengerjakan satu proyek film di sini di Indonesia, terus bilang, gue mau pakai EXRD gitu ya, pakai Nuke gitu. Gue bilang, terus saya bilang, oke, itu masih tahun 2000 berapa tuh ya Kak. Terus dia bilang, gue mau pakai Nuke. Terus saya bilang, oke, karena terakhir dia yang ngerjakan, tapi dia kan nge-sub ke tim-tim yang lain. Terus saya bilang, pakai mesin apa? Saya bilang, cuman pakai After Effects. Dan sekitar 5 tahun lalu EXR nggak bisa dibuka di After Effects. Mereka langsung, enggak, gue bisa kerja di Amerika gini. Coba dulu saya bilang. Nah di situ saya kasih option. Saya bilang mau yang EXR yang floating atau apa, atau kita pilihan atau TIFF atau apa, kita balance dulu. Nah sebenarnya ya tadi kembali lagi saya bilang yang tadi gagak saya menambahkan adalah komunikasi. Karena end-up-nya sebenarnya kita di post production, QC itu kita paling terakhir. Kalau untuk grading, maksudnya untuk buat post production, grading itu paling akhir. Sampai saya yang tadi Mas Wahyu bilang, saya grading itu saya kasih format ke menjadi DCP, saya grading DCI, Digital Cinema Intermediate, jadi hampir sama kayak grading, kayak Photoshop, tapi saya intermediate dengan bergerak. Nah itu saya harus tanya dulu, nah kalau saya pasti banyak yang lain mungkin kerja grading working flow-nya Rec 709 dan nanti di tempat convertnya dia masukkan XYZ. Saya semuanya langsung DCI, XYZ, P3 bla 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 bla, dan saya merasa yakin apa yang kita lakuin. Tapi permasalahan juga lagi kita nggak punya standar juga kalau saya pribadi. Di sinema itu setiap studio 1, studio 3 mungkin beda-beda ya Mas ya. Jadi kadang-kadang epicentrum bagus dan apapun. Studio 1, studio 2 pun juga beda. Kita mau meyakinkan gimana? Kalau saya pribadi sebagai orang pos, saya kalibrasi gitu loh. Kita punya kalibrasi, kita punya apa. Tapi kalau misalnya beda dikit, warnanya atau apa. Kecuali kalau saya anggap warna ini menjadi, kita ngelihat di monitor saya itu warm, tapi di bioskop itu jadi blue. Nah itu berarti something wrong di post production. Karena kalau menurut saya kita tidak pernah punya standar atau sistem yang pas banget. Jadi kayak merasa menjudging gitu loh. Wah ini gue benar, ini gue benar, ini gue benar. Gitu sih. Gitu akhirnya Mas Iva ada workflow dan software. Kalau untuk timeline musik tuh ada timeline-nya lagi sendiri. Tadi memang kalau nyambung dari kalau untuk musik saya terima picture lock dan itu penting sekali untuk composing karena we're literally scoring to picture. Jadi benar-benar ngikutin flow dari picture itu. Mungkin ini sering kali terjadi juga biasanya saat kita terima itu ada namanya temp music. Temp music itu basically guide musik scoring di mana untuk saya pada saat Keluarga Cemara saya menggunakan temp music itu untuk dua hal. Satu, patokan untuk moodnya seperti apa. Yang kedua, patokan start and end musiknya di mana. Jadi dari situ kita udah lihat sutradara pengen misalkan di sini dialog aja, no music misalkan gitu. Tapi itu juga perlu itu juga bisa didiskusikan. Biasanya sutradara dan produser juga sangat terbuka kalau misalkan kita ada ide. Ini mendingan ini kayak gini. Jadi ada juga diskusinya di situ. Nah, pokoknya picture lock penting banget kita dapat benar-benar picture lock itu benar-benar final ya, bukan final insya Allah gitu. Jadi picture lock final, ya jadi saya sangat sangat mengerti perasaannya teman-teman di atas panggung ini kalau misalkan tiba-tiba ada ini gitu, aduh, karena itu hampir terjadi di Keluarga Cemara tapi alhamdulillah enggak. Jadi pokoknya setelah picture lock itu saya composing itu jadi timelinenya composer bener-bener composing menggunakan nah ini mungkin campuran dengan
pertanyaan tadi software apa? Kalau saya personally saya menggunakan Logic Pro, sorry. Teman-teman komposer lain ada juga yang saya tahu mereka menggunakan Pro Tools, ada juga yang menggunakan Ableton misalkan. Tapi kalau saya personally saya menggunakan Logic Pro. Selesai composing itu ada lagi nanti kita scoring log. Jadi log untuk scoringnya baru nanti produksi. Kalau dalam film kan produksi itu kan syuting. Kalau dalam musik produksi itu recording. Nah itu track-track yang tadinya artificial sounds, katakanlah artificial strings, artificial guitars, kita ganti dengan musisi yang benar-benar memainkan. Nah itu UUD juga, ujung-ujungnya duit. Jadi tergantung budget. Again, I was very lucky di mana produksi Keluarga Cemara menggunakan kebanyakan benar-benar live musicians. Nah setelah itu baru itu balik lagi ke poin dari Mas Yoyo, kita ngobrol sama, ini kan conveyor belt ya. Jadi next in line itu siapa? Kalau untuk saya next in line itu adalah sound mixing. Jadi di situ saya ketemu, saya again karena saya anak baru, saya ngajakin ketemuan Mas Yoyo waktu itu. Saya ngajakin Mas Yoyo ketemuan, mau tahu Mas ini datanya itu biasanya terimanya seperti apa. Dan lagi-lagi mungkin nanti kalau ada proyek ke depan bisa jadi saya berhubungan dengan Mas Yoyo, bisa jadi dengan sound designer lainnya. Jadi saya juga mesti tahu, kita mesti ngobrol lagi gitu. Sistemnya Anda seperti apa? Data apa yang biasa Anda terima? Formatnya seperti apa? Kalau dalam pengalaman saya kemarin, saya sama Mas Yoyo ada satu sesi khusus di mana kami mixing lagi musiknya, di balancing semua. Baru setelah itu, setelah musiknya udah ini, baru di balancing dengan audio-audio lainnya. Apakah itu sound effect, dialog, dan lain-lain. Jadi kalau, kalau untuk Mas Yoyo kan tadi, pada saat kita mengekspor datanya, saya juga mesti tahu, Mas Yoyo biasanya pakai softwarenya apa. Jadi itu juga penting kita untuk tahu software yang digunakan di step berikutnya gitu. Oke, thank you. Mungkin udah habis ya. Oke. Mungkin aku merangkum aja supaya basically kalau ada 3 hal yang perlu untuk bisa berhasil di industri ini ya. Pertama adalah referensi, yang kedua adalah networking, dan yang ketiga adalah passion. Jadi 3 hal itu harus Anda miliki dan jalani untuk bisa sukses di industri ini. Oke, tepuk tangan buat para narasumber kita. Kita kembalikan ke... Ya, terima kasih sekali lagi semuanya untuk para narasumber dan semua yang sudah hadir hari ini. Ya senang sekali ya dari pagi sampai sekarang kita ada 3 sesi dan kebutuhannya itu sangat-sangat banyak sekali, terutama dalam bentuk SDM. Tadi di sesi 1 kita juga udah ngebahas soal kebutuhan IP, urgency IP dan scriptwriter. Di produksi juga begitu banyak kru yang kita butuhin. Ini teman-teman lebih gila lagi nih, kayak sesinya kurang panjang nih untuk post pro. Karena terus terang saya juga berkecimpung di dunia studio. Ada beberapa teman juga dari animation studio di sini yang keren banget dari industri film Indonesia ini. Pada saat masuk adalah kita tuh nggak punya standar pipeline yang seperti Mas Adi bilang. Jadi semua itu dengan studionya masing-masing itu punya pipeline yang terbaik untuk studio sendiri. Tapi pada saat kerja kolaboratif itu pasti banyak missing link-nya gitu. Satu yang paling krusial adalah sebenarnya kita itu, saya sih setahu saya nyaris tidak pernah ketemu technical director, project wrangler untuk masalah teknis gitu ya. Kecuali kalau Mas Adi emang di luar ini sih, di luar rata-rata, yang dia ngerti semua gitu. Jadi nggak semuanya tuh punya itu gitu, dan kita nggak punya itu gitu. Dan sama kayak di animasi, loncat sedikit. Di Indonesia itu jumlah TD dan jumlah artisnya itu perbandingan tuh sangat jauh banget gitu. Dan ya kita ngelihat studio-studio besar dimanapun, di Weta, kita ngelihat di Blur, di Pixar, semua tuh presentasi TD-nya tuh jauh lebih banyak sebenarnya gitu. Makanya kita perlu banyak session-session kayak gini, kita perlu ngobrol kayak gini, dan mudah-mudahan Creativeness Indonesia bisa terus menghadirkan session-session kayak gini.
Dan kelanjutannya adalah memberikan workshop dan membuat workshop yang lebih detail lagi. Mungkin kita bisa kerjasama sama salah satu masing-masing dari ini ya, dari industri, dari editing, dari visual effect, bisa bicara compositing aja, bisa bicara coloring aja, semuanya gitu. Yaitu mudah-mudahan kita bisa memberi inspirasi, motivasi semuanya untuk terus belajar dan membuat karya kreatif yang berkualitas, karena kita sangat butuh itu ya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Terima kasih banyak juga buat Sinar Maslen yang sudah mendukung. Kita foto dulu ya.